Terpaksa menikahi nona muda. Bab 14. Apa Tama bisa cemburu? Selamat datang di Zona Novel Romantis. Tak terasa pernikahan mereka hampir menginjak usia 1 bulan. Meski begitu, perlakuan Tama pada Bella masih seperti dulu. Dingin tak tersentuh, acuh tak acuh, dan juga masih mendendam pada Bella. Buktinya, selama beberapa minggu belakangan ini, tak pernah sekalipun Tama bersikap terbuka padanya. Terbuka seperti pada pasangan baru lainnya, seperti mengobrol berdua ataupun berbelanja kebutuhan rumah bersama. Bahkan terkadang Tama seperti tidak menganggap keberadaan Bella. Namun tidak sedikit pun Bella marah ataupun kesal pada Tama. Bahkan sikap Tama yang seperti itu membuat Bella kian gencar membuat Tama agar lebih dekat dengannya. Seperti siang ini, ia telah berada di jalan menuju kantor Tama untuk membawakannya makan siang pertama kali dengan status yang sudah menjadi istri Tama. Dengan meneteng tas berisi makan siang mereka, Bella memasuki kantor Tama. Para karyawan yang tidak sengaja berpapasan dengannya pun memberikan senyuman padanya. Namun ada pula yang melihatnya dengan pandangan sinis. Bella tidak mempermasalahkan hal itu karena tujuan Bella datang ke sini adalah Tama, bukan karena karyawan yang bersikap sinis itu. Sesampainya Bella di depan ruangan Tama, Bella mengetuk pintunya. Tentu saja ia harus merubah kebiasaan buruknya yang selalu masuk ke ruangan Tama tanpa mengetuknya lebih dahulu. Saat ia mendengar kata masuk dari dalam ruangan Tama, Bella lantas saja melangkahkan kakinya masuk ke dalam dengan senyuman yang selalu terlihat di wajahnya. "Mengapa kamu datang?" Terkejut dengan tanggapan Tama. "Tidak." Bella sudah menduganya. "Aku membawakanmu makan siang. Kita makan bersama," kata Bella seraya duduk di sofa, lalu mengeluarkan kotak makan siang dari tas yang ditentengnya. "Kamu tidak perlu repot-repot membawakanku makan siang, karena aku tidak akan memakannya." "Tak apa, mungkin suatu saat kamu akan memakan masakanku." "Percaya dirimu tinggi sekali. Apa kamu sudah lupa dengan perjanjian nikah kita?" ujar Tama mengingatkan. "Percaya dirimu tinggi sekali. Apa kamu sudah lupa dengan perjanjian nikah kita?" ujar Tama mengingatkan. "Aku tahu, tapi dalam perjanjian itu, kamu tidak menyebutkan kalau aku tidak boleh datang ke kantormu untuk membawakanmu makan siang," jawab Bella. Bella lalu mengalihkan pembicaraan mereka agar tidak terlalu meluas. "Kalau kamu belum ingin memakannya, tak apa, aku akan makan lebih dahulu, karena sebentar lagi jam istirahatku akan selesai," katanya lagi. Bella pun lebih dahulu memakan makan siangnya dengan perasaan sedih. Ia mengira jika sudah menikah dengan Tama, Tama akan sedikit merubah sikap padanya. Ia mengira jika sudah menjauhkan Tama dari Talita, Tama akan sedikit meliriknya sebagai seorang wanita. Ia mengira jika membawakan makan siang untuk Tama, Tama akan memakannya meski terlambat. Tapi apa ini? Bella sudah menjauhkan Tama dari Talita, tapi Tama masih terlalu jauh untuk digapai. Bella sudah selesai memakan makan siangnya, namun Tama tidak sedikit pun bergerak dari tempat duduknya. Bella tak merasa marah atau kesal, ia hanya merasa sedih. Sedih karena perjuangannya untuk membuat Tama sedikit lebih dekat dengannya berakhir dengan dirinya yang tidak mendapat apa-apa. Bella pun segera membereskan kotak makan siangnya dan meninggalkan kotak makan siang Tama di atas meja. Ia berharap Tama akan memakan makan siangnya kali ini. "Aku sudah selesai makan. Kamu makanlah dulu, baru melanjutkan pekerjaanmu lagi," ujar Bella. "Baiklah, aku pergi dulu." Setelahnya, Bella segera beranjak dari tempat duduknya. Saat ia hampir mencapai pintu keluar, pintu ruangan itu sudah lebih dahulu terbuka yang memperlihatkan sekretaris baru Tama dan seorang lelaki yang sangat dikenal Bella. Sontak saja Bella menyapa sosok lelaki itu dengan senyum ceria. "Adrian," katanya seperti tak percaya melihat sosok lelaki yang sudah lama tidak dijumpainya. "Bella," seru sosok lelaki yang tak lain adalah Adrian.
teman masa kuliah Bella. Lama tak bertemu. Bagaimana kabarmu, Belar? Aku baik-baik saja. Kamu? Sama, aku baik-baik juga. Apa? Belum juga Adrian menyelesaikan kata-katanya. Sudah lebih dahulu Tama berdehem untuk menyadarkan mereka. Lalu sedetik kemudian, Tama berkata pada Adrian, sepertinya Anda mempunyai urusan lain. Bagaimana kalau pertemuan ini kita tunda dulu? Sontak saja perhatian Adrian teralihkan pada sosok Tama yang sudah melihatnya dengan pandangan tak bersahabat. Tidak, pertemuan ini sangat penting buatku, katanya. Ia lalu beralih melihat Bella dan berkata dengan suara yang pelan, bisa aku meminta nomormu? Nomorku masih nomor yang lama, aku tak pernah menggantinya. Mendengarnya membuat Adrian mengangguk-anggukkan kepalanya. Baiklah, lain kali kita bertemu di luar. Setelah percakapan singkat itu, Bella segera berlalu dari ruangan Tama, sedang Adrian segera berjalan mendekati Tama untuk memberikan dokumen kerjasama mereka. Maaf, saya terlalu antusias bertemu teman kuliah saya di sini. Tak apa, saya bisa memaklumi, silakan duduk dulu. Terima kasih. Kedua sosok lelaki itu pun mulai membahas kerjasama mereka dengan singkat, bahkan sangat singkatnya, Adrian berhasil menyusul Bella yang mungkin saja sedang menunggu pesanan taksinya. Bella? Adrian lantas saja menepikan mobilnya di dekat Bella, lalu menurunkan kaca mobilnya seraya berkata, butuh tumpangan, Nona. Adrian, serunya terkejut. Kamu butuh tumpangan? Tidak, terima kasih. Taksi yang kupesan, tidak lama lagi, akan tiba. Tidak lama berkata seperti itu, tiba-tiba saja, Bella menerima notifikasi dari ponselnya yang memperlihatkan pembatalan pemesanan taksi. Bella sontak saja menghela napas pelan. Sungguh ia sudah menunggu selama itu, namun tiba-tiba saja taksi pesanannya tidak dapat datang menjemputnya. Adrian yang menyadari ada yang tidak beres, sontak saja bertanya pada Bella, ada apa? Bella, ini taksi yang kupesan, tiba-tiba saja membatalkan pesananku. Kalau begitu naiklah, aku akan mengantarmu ke tempat tujuanmu. Baiklah, terima kasih. Bella pun segera masuk ke dalam mobil Adrian. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan Tama melihat semua itu, ia melihat bagaimana interaksi keduanya lalu tanpa sadar, ia mengencangkan tangannya di setir mobil hingga membuat kuku-kukunya memutih. Tidak tinggal diam, Tama langsung saja mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi seseorang. Segera cari informasi pribadi tentang Adrian. Baik, Pak, kata Sami sekretaris barunya, di ujung sana. Kamu harus merahasiakannya. Baik, Pak. Tama pun kembali melajukan mobilnya menuju tempat tujuannya. Terima kasih sudah mengantarku, kata Bella setelah keluar dari mobil Adrian. Jika kamu ingin berterima kasih, bagaimana jika kamu mentraktirku makan nanti? Baiklah kita sepakat. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Hati-hati di jalan, kata Bella. Bella pun segera masuk ke dalam kantornya sendiri, mengerjakan pekerjaannya dengan perasaan yang baik. Ia sangat bersemangat hingga ia tak sadar kalau sebentar lagi waktu pulang kantor akan tiba. Berbeda dengan Tama yang saat ini terlihat gelisah, ia menjadi gelisah sejak ia melihat Bella masuk ke dalam mobil Adrian. Ia bahkan bertanya-tanya dalam hati, apa hubungan mereka berdua hingga terlihat dekat seperti itu? Sungguh, pertanyaan semacam itu terus terngiang-ngiang di pikirannya, hingga akhirnya Sami datang membawa sejumlah informasi tentang Adrian. Bagaimana? Apa kamu mendapat informasi yang saya suruhkan? Tanya Tama. Iya Pak. Ini Sami lalu memberikan sebuah berkas pada Tama yang berisi tentang informasi Adrian. Namun ada beberapa informasi lisan yang ia dapatkan. Ia pun segera menyampaikan apa yang telah didengarnya. Pak Adrian adalah kakak tingkat Ibu Bella semasa kuliah. Menurut informasi yang saya dapat, di hari kelulusan Pak Adrian menyatakan cinta pada Ibu Bella. Tapi jelas Sami. Tapi apa? Tanya Tama begitu penasaran.
To be continued. Hayo, coba tebak apa yang ingin dikatakan oleh Sami. By Zona Novel Romantis. Ini dia sedikit kuplikan ceritanya. Bab 15, begitu polos. Kamu pikir aku percaya? Tak apa, kalau kamu tak percaya. Apa yang telah kukatakan barusan adalah kebenaran. Bella pun segera berlalu meninggalkan Tama. Berhenti, seru Tama, namun seruan itu tak juga menghentikan langkah kaki Bella yang sedang berjalan ke arah kamarnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, agar kalian tidak ketinggalan bab berikutnya.